Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa dari kelas 11 MIPA 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pergerakan nasional di Indonesia. Latar belakang. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut. Akhirnya masa perjuangan fisik pun berakhir. Kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisme modern. Itu untuk bertujuan memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menggagas pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia yang ditandai dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Andrianto, dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional 1908-1945. Pergerakan nasional tidak lepas, yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pendidikan Belanda di Indonesia. Pergerakan nasional mempunyai asas tujuan dan ideologi, yaitu menciptakan masyarakat yang maju. Kesadaran nasional mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan suatu gerakan, baik berdasarkan politik maupun berdasarkan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni 1. Adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. 2. Adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. 4. Adanya diskriminasi rasial. Selanjutnya faktor eksternal, yakni 1. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. 2. Munculnya gerakan Turki Muda atau Al-India National Congress 1885 dan Gandhisme itu tidak lepas kebangkitan nasional di ASEAN dan Afrika. 3. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Pengertian pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan gerakan sosial dan politik untuk mendapatkan serta mempertahankan identitas dan juga otonomi nasional di antara kelompok yang beberapa anggotanya dianggap bangsa. Prinsip yang mendasari ideologi yang memotivasi nasionalisme adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional atau identitas nasional yang menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan politik. Pergerakan nasional di Indonesia diawali dengan berdirinya beragam organisasi dalam pergerakan. Masa pergerakan yang menggerakkan identitas nasional sudah ada sejak tahun 1908 sampai 1942 yang dibagi menjadi 3 tahap, diantaranya yaitu 1. Masa pembentukan 1908 sampai dengan 1920. Di masa itu berdiri beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indes Partij. Yang kedua, masa yang radikal atau non-kooperatif pada tahun 1920 sampai 1930. Saat itu berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI, Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI, dan Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI. Yang ketiga, masa moderat atau kooperatif pada tahun 1930 sampai 1942 dengan organisasi yang berdiri saat itu yaitu Parindra, Partindo, dan GAPI. Selain itu juga ada beberapa organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.
Pengertian dari kata pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi dengan cara yang modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan oleh rasa tidak puas pada keadaan masyarakat. Istilah tersebut mengandung arti yang luas. Gerakan yang dijalankan tidak terbatas hanya untuk memperbaiki atau taraf hidup bangsa saja, tetapi juga mencakup berbagai gerakan di beragam sektor seperti misalnya sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain. Selanjutnya tujuan pergerakan nasional. 1. Untuk mencapai kemajuan serta derajat bangsa melalui pendidikan serta kebudayaan. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integritas seluruh golongan dalam memajukan tanah air yang dilandasi dengan jiwa nasional dalam rangka mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka. Indonesia yang merdeka atas dasar kekuatannya sendiri, Marxisme dan azas non-kooperatif. Yang ketiga, untuk menjalankan beberapa aksi politik. 4. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Untuk mencakup Indonesia Raya dengan cara mempererat tali persaudaraan di antara para pemuda dan membangkitkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan budaya Indonesia. 6. Untuk menyatukan gerakan pemuda di seluruh pemuda Indonesia. Macam-macam dan contoh dari pergerakan nasional. Budi Utomo. Di abad ke-20, mahasiswa tersebar di banyak kota terbesar di Indonesia. Salah satunya yaitu Sekolah Kedokteran, yang terkenal yaitu Stovia atau School Thought of Landing Van Inlandes Artsen, yang saat itu berlokasi di Jakarta. Lalu para mahasiswa di sekolah itu sepakat untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pada akhirnya, Budi Utomo pun lahir pada tanggal 28 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo sejak berdirinya organisasi tersebut. Maka tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendiri Budi Utomo yang lainnya yaitu Gunawan Cipto Mangunkusumo dan R.T. Aryo Trikusumo. Sarekat Islam atau disingkat dengan SI. Tadinya Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam yang terdiri dari sebuah perkumpulan para pedagang Islam. SI didirikan di tahun 1911 di kota Solo oleh H. Samhudi yang menjadikan koperasi perdagangan batik Jawa. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memajukan perdagangan di Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan dari SDI masih terbatas dengan lingkup perdagangannya saja. Di awal mereka terbentuk tanggal 18 September 1912. Organisasi SDI pun diubah namanya menjadi SI yang didirikan juga oleh beberapa tokoh dari SDI seperti misalnya HOS Cokrominito, Abdul Muiz, dan H. Agus Salim. Pada tanggal 29 Maret 1913, pengajuan supaya di SI menjadi badan hukum ditolak oleh Gubernur Jenderal Edinburgh. Hal itu memang disengaja oleh Belanda untuk memecah belah persatuan SI. Lalu di dalam kongres yang dilaksanakan pada tahun 1921 sudah ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota, yang dimana setiap anggota tak boleh merangkap berbagai anggota organisasi yang lain, khususnya PKI. Sejak itulah SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih yang tetap berlandaskan pada nasionalisme di dalam Islam yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryo Pranoto, serta berpusat di Yogyakarta. SI Merah yang berlandaskan sosial kiri atau komunis yang dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang. Lalu Kongres di Madiun pun memutuskan bahwa si Putih akan berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI, dan di tahun 1927 nama itu berubah lagi menjadi
Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), sedangkan CSI adalah atau sosialis atau komunis berubah nama menjadi Sarekat Rakyat SR yang merupakan pendukung kuat dari PKI. Organisasi Pergerakan Indische Parties atau disingkat dengan IP. Organisasi partai politik yang pertama kali di Indonesia adalah Indische Parties. Pendiri organisasi ini dikenal dengan nama tiga serangkai yang terdiri dari E.V. Dowis Dekker, Dani Dirijo Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IP sangat jelas, yaitu untuk mengembangkan semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia. Keanggotaan IP juga terbuka untuk siapa saja tanpa harus membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Di tahun 1913 diselenggarakan persiapan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari Prancis. Belanda juga meminta rakyat Indonesia untuk ikut serta merayakan peringatan itu, tetapi para Indische Parties menentang rencana itu. Lalu Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat di dalam harian The Express yang berjudul AIS LKEN Nederlander was, yang berarti seandainya aku orang Belanda. Kemudian Suwardi pun mengancam Belanda. Bagaimana mungkin negara yang terjajah seperti Indonesia disuruh untuk merayakan kemerdekaan penjajahan? Mendengar pernyataan itu, pemerintahan Belanda pun marah dan akhirnya Dowis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Perhimpunan Indonesia. Tahun 1908 Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indische Vereniging. Organisasi tersebut dipelopori oleh Sultan Kesayangan Saripada dan R.M. Suroto, dan mahasiswa lainnya yang ikut dalam PI ini yaitu R. Panji Sosrokartono, Gondowinoto, Noto Diningrat, Abdul Rifai, Rajiman, Weddio Dipuro, Weddio Diningrat, dan Merentel. Tujuan dari PI adalah untuk memerdekakan Indonesia dan mendapatkan sistem pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan bergabungnya dua tokoh dari Indische Parties seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, maka hal itu memberikan pengaruh besar di dalam perkembangan organisasi Indische Vereniging tersebut. Organisasi Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. PKI berdiri sejak tanggal 23 Mei 1920. Terbentuknya PKI tak lepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneflit dengan rekan-rekannya seperti Brandstätter, H.W. Dekker, dan P. Bersma. Mereka mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging atau disingkat dengan ISDV tanggal 4 Mei 1914 di Semarang. Tokoh Indonesia yang tergabung dengan ISDV ini adalah Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya untuk mendapatkan kehidupan di masyarakat, salah satunya dengan melakukan infiltrasi pada Sarekat Islam. PKI pun semakin kuat di bulan Februari tahun 1923, yang dimana Darsono kembali ke Moskow. Kemudian ditambah dengan beberapa tokoh seperti Alimin dan Musso, yang menjadikan peranan politik pada PKI menjadi semakin luas. Tetapi PKI melakukan pemberontakan di beberapa daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada tanggal 13 November 1926. Pemberontakan PKI dianggap sia-sia karena mereka sudah mengorbankan ribuan orang yang terkena hasutan untuk ikut dalam pemberontakan tersebut. Walaupun PKI sudah dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang, namun secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politik dan pemberontakan semaunya. Darsono dan Alimin pun melanjutkan propaganda untuk tetap melanjutkan perjuangan aksi revolusioner di Indonesia. Pemberontakan PKI yang terkenal di dalam sejarah hingga kini adalah 3S
PKI. Pemberontakan itu adalah membunuh 7 jenderal penting di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan berdirinya PNI tidak terlepas dari keberadaan Algemene Studi Club dan juga dilatar belakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks. Di tahun 1926, terjadilah pemberontakan dari PKI yang membangkitkan semangat untuk menciptakan kekuatan yang baru untuk menghadapi pemerintahan Belanda. Pendirian PNI dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Darcipto Mangunkusumo, Sejaji, Mr. Iskak Tejo Suryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Di awal berdirinya partai ini, PNI berkembang dengan cukup pesat, dan organisasi PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia yang merdeka. PNI menggunakan 3 asas untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu self-help, berjuang dengan usaha sendiri, dan non-mediasi, sikap terhadap pemerintah juga antisipasi, dan non-kooperasi. Dasar perjuangan PNI adalah marhaenisme. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Organisasi yang satu ini dibentuk di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927. Keanggotaan dari PPKI meliputi beberapa organisasi lainnya seperti Partai Sarekat Islam Indonesia atau disingkat dengan PSII, Budi Utomo PNI Pasuruan Sumateranen, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Selanjutnya Partai Indonesia Partindo. Ketika Bung Karno menjadi anggota dari PNI lalu ditangkap di tahun 1929, organisasi PNI pun terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo juga didirikan di tahun 1929 oleh Sartono. Sejak berdirinya organisasi itu, Partindo mempunyai banyak anggota dan terjun ke dalam beberapa aksi politik yang menuju Indonesia merdeka. Tujuan tersebut serta asas dari Partindo ini sama dengan PNI, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka dan berasas self-help dan non-kooperasi. Dengan bergabungnya Insinyur Soekarno di tahun 1932, sesudah ia dibebaskan dari penjara, maka Partindo semakin kuat karena ada beberapa kegiatan yang sangat radikal yang menyebabkan pemerintahan melakukan pengawasan dengan ketat. Partindo bubar di tahun 1936 karena tidak dapat berkembang lagi. Partai Indonesia Raya atau disingkat dengan Parindra. Organisasi ini berdiri di Solo pada tanggal 26 Desember 1935, diketuai oleh Dr. Sutomo. Parindra memiliki tujuan yang sama dengan organisasi yang sebelumnya, yaitu untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Selain itu, asas politik dari Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegangan pada asas koperasi atau non-koperasi. Di antaranya tokoh Parindra yang terkenal membela kepentingan rakyat di Volksstraat adalah Moh Husni Tamrin. Salah satu perjuangan dari Parindra adalah supaya para wakil Volksraat ini semakin bertambah. Suara yang berkaitan dengan upaya dalam mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintahan Belanda. Hasil perjuangan dari Parindra di dalam Volksraad cukup berhasil karena terbukti bahwa pemerintahan Belanda menggantikan istilah Inlander menjadi Indonesier. Selanjutnya, Gerakan Rakyat Indonesia atau disingkat dengan Gerindo. Gerindo didirikan oleh orang-orang bekas Parindra di Jakarta tanggal 24 Mei 1937. Tokoh lainnya yang ikut mendirikan Gerindo yaitu Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Tujuan Gerindo yaitu nasional dan mencapai Indonesia yang merdeka. Karena didirikan oleh orang Parindra, maka Gerindo juga menganut
asas idential yang sama dengan Parindra. Gabungan Politik Indonesia atau disingkat dengan GAPI, beragam partai politik yang dipelopori oleh Soetardjo Kartohadikusumo yang mengajukan usul atau petisi yang isinya adalah permohonan agar diselenggarakan musyawarah di antaranya wakil Indonesia dengan Belanda yang dinama anggotanya memiliki hak yang sama tanggal 15 Juli 1936. Tujuan GAPI adalah untuk menyusun rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang dapat berdiri sendiri. Namun usul itu ditolak oleh pemerintah Belanda atas usul dari Muhammad Husni Tamrin tanggal 21 Mei 1939. Kemudian dibentuklah organisasi GAPI. Tujuan dibentuknya GAPI ini adalah untuk menuntut pemerintah Belanda supaya Indonesia memiliki parlemen sendiri. Akhirnya pemerintahan Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman dan diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Komisi ini tugasnya adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan. Selanjutnya, organisasi pergerakan keagamaan. Tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Nama Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Muhammadiyah ada juga beberapa organisasi keagamaan seperti misalnya Jong Islamientan Bon, Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Watan. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPI. Salah satu andil besar dalam organisasi yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPI yang didirikan tahun 1926 adalah dibuatnya Sumpah Pemuda. Organisasi tersebut banyak mendapatkan dukungan dari organisasi kepemudaan yang lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamienten Bon yang dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuan yaitu persatuan Indonesia. Para pemuda menginginkan upaya penyatuan pelekatan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan. Organisasi Pemuda dan Wanita. Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah organisasi Trikorodharmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1925 di Jakarta atas petunjuk dari Budi Utomo. Diprakarasai oleh Dr. Satiman Wirjosandojojo, Jadarman, dan Sunardi yang setuju untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan itu dinamakan Trikorodharmo yang artinya adalah tiga tujuan mulia yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Di Jepara ada juga organisasi yang dipelopori oleh R.A. Kartini yang mendirikan Sekolah Kartini. Ada pula perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920. Yaitu Putri Mardika yang didirikan oleh atas bantuan Budi Utomo. Tujuan Putri Mardika adalah untuk memajukan pengajaran pada anak-anak, terutama perempuan, dengan cara memberi penerangan serta bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka, dan melanjutkan tindakan malu-malu yang melampaui batas. Sekian pembahasan lengkap tentang pengertian pergerakan nasional yang didasari oleh beberapa organisasi di zaman penjajahan Belanda. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan wawasan Anda untuk kewarganegaraan dan sejarah Indonesia. Bila ada kata yang salah atau menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.